Android dan iOS siap-siap, karena Huawei datang dengan senjata baru, HarmonyOS. Sistem operasi ini katanya lebih ringan, lebih cepat, dan bisa jalan di semua perangkat, dari HP sampai kulkas pintar. Tapi, apa benar bisa geser dominasi Google dan Apple? Yuk, kita bongkar fakta dan peluangnya. HarmonyOS adalah sistem operasi buatan Huawei yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019. Awalnya, banyak yang mengira ini hanya Android versi Cina. Tapi sebenarnya, HarmonyOS dikembangkan dari nol dengan pendekatan yang berbeda dari Android maupun iOS. Kenapa Huawei repot-repot bikin OS sendiri? Jawabannya simpel, karena kepepet. Setelah Huawei dibatasi aksesnya ke teknologi Amerika, termasuk Google Services, mereka nggak punya pilihan selain mandiri. Nah, dari situlah HarmonyOS lahir. Tapi uniknya, HarmonyOS bukan cuma buat smartphone. Huawei merancangnya sebagai OS serbaguna, bisa jalan di TV, tablet, smartwatch, bahkan kulkas dan mobil pintar. Dengan konsep One as All as One, HarmonyOS ingin menyatukan semua perangkat dalam satu ekosistem cerdas. Bayangkan, HP, TV, dan smartwatch kamu terhubung mulus tanpa perlu login ribet. Inilah ambisi besar Huawei, membangun ekosistem seperti Apple, tapi lebih fleksibel dan terbuka. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menerima OS baru dari Tiongkok? Salah satu hal yang bikin HarmonyOS berbeda dari Android dan iOS adalah arsitekturnya. HarmonyOS menggunakan microkernel, bukan monolithic kernel seperti Android. Apa artinya? Simpelnya begini, microkernel itu seperti rumah modular, komponen penting dipisah-pisah, jadi lebih ringan, fleksibel, dan aman. Kalau ada satu bagian yang rusak, yang lain tetap bisa jalan normal. Cocok banget buat sistem pintar yang tersebar di berbagai perangkat. HarmonyOS juga mendukung distributed architecture, artinya satu sistem bisa bekerja di banyak perangkat seolah-olah semuanya adalah satu kesatuan. Misalnya, kamu bisa mulai nonton video di HP, lalu lanjutkan di TV hanya dengan satu gesekan jari. Tanpa perlu pairing ribet. Lebih dari itu, HarmonyOS didesain untuk bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah, bahkan RAM kecil sekalipun. Ini bikin HarmonyOS cocok untuk IoT, perangkat pintar masa depan seperti smart home, sensor, atau wearable. Intinya, Huawei nggak cuma bikin OS buat HP, tapi fondasi untuk ekosistem cerdas skala luas. Tapi, apakah pendekatan ini cukup untuk bersaing di pasar global? Kita lanjut. HarmonyOS bukan sekadar sistem operasi. Ini adalah fondasi dari ekosistem pintar buatan Huawei. Gak cuma buat smartphone, HarmonyOS dirancang bisa berjalan di berbagai perangkat, smartwatch, tablet, smart TV, laptop, bahkan mobil pintar dan perangkat rumah tangga. Inilah yang disebut Huawei sebagai super device, konsep di mana semua perangkat bisa saling terhubung, berbagi tugas, dan bekerja sebagai satu kesatuan. Contohnya, kamu bisa drag and drop file dari HP ke laptop cukup dengan geser ikon. Atau pakai smartwatch untuk remote presentasi di tablet. Semuanya tanpa ribet pairing manual. Keunggulan lain, semuanya terkoneksi lewat satu Huawei ID. Jadi pengalaman pengguna jadi seamless, mirip Apple, tapi lebih fleksibel karena mencakup lebih banyak jenis perangkat. Huawei juga sedang membangun app galeri sebagai alternatif Google Play Store, lengkap dengan petunjuk integrasi untuk developer. Meski belum sekuat ekosistem Android, tapi perlahan-lahan tumbuh, apalagi di pasar domestik Cina.
Kalau strategi integrasi ini sukses, Huawei bisa jadi satu-satunya pesaing serius yang punya kontrol penuh atas software dan hardware, sesuatu yang selama ini hanya bisa dilakukan Apple. Meski ambisius dan penuh potensi, HarmonyOS nggak lepas dari tantangan besar, khususnya di luar pasar Tiongkok. Tantangan pertama adalah kepercayaan global. Banyak negara masih skeptis terhadap produk teknologi dari Cina karena isu privasi dan keamanan data. Dan sayangnya, Huawei sering jadi sasaran utama. Tantangan kedua, adopsi developer. Tanpa dukungan aplikasi yang kuat, sistem operasi secanggih apapun akan kesulitan bertahan. Saat ini, HarmonyOS masih kekurangan aplikasi global populer karena banyak developer lebih fokus ke Android dan iOS. Masalah ketiga adalah ketergantungan pasar. Di luar Cina, Huawei menghadapi kesulitan menjual perangkat karena larangan akses teknologi dari Amerika, termasuk chipset dan layanan Google. Tanpa dukungan Google Mobile Services, pengguna di luar Cina jadi enggan pindah. Dan jangan lupakan tantangan dari Android Open Source Project. Karena AOSP bebas digunakan, banyak vendor bisa tetap Android-an tanpa tergantung Google, membuat HarmonyOS harus bersaing langsung dengan sesuatu yang sudah matang dan familiar. Jadi, meskipun HarmonyOS menjanjikan, jalan menuju dominasi global masih panjang dan penuh rintangan. Kalau kita bandingkan HarmonyOS dengan Android dan iOS, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan tersendiri. Android itu fleksibel, open source, dan punya ekosistem aplikasi yang sangat luas. Tapi karena terlalu banyak variasi perangkat, kadang performanya nggak konsisten. Fragmentasi jadi masalah klasik. iOS di sisi lain, sangat stabil, cepat, dan punya integrasi mulus antara software dan hardware berkat kontrol penuh Apple. Tapi sistemnya tertutup dan hanya bisa jalan di perangkat Apple yang, mahal. Nah, HarmonyOS coba ambil posisi di tengah. Ia menawarkan fleksibilitas seperti Android, tapi dengan integrasi sekelas iOS. Microkernelnya bikin sistem lebih ringan dan cocok untuk banyak jenis perangkat, bukan cuma smartphone. HarmonyOS juga punya fitur distributed technology yang belum dimiliki pesaingnya. Artinya, satu aplikasi bisa berpindah-pindah antar perangkat tanpa harus install ulang atau pairing ulang. Tapi ingat, dari sisi ekosistem aplikasi dan jumlah pengguna, HarmonyOS masih jauh di bawah Android dan iOS. Jadi meskipun inovatif, ia masih harus kejar ketertinggalan agar bisa benar-benar jadi alternatif kuat. Pertanyaannya, cukupkah itu untuk menantang dua raksasa yang sudah mendunia? HarmonyOS punya fondasi yang kuat, teknologi canggih, integrasi lintas perangkat, dan dukungan penuh dari Huawei, raksasa teknologi dengan pasar besar di Cina. Tapi untuk menang secara global, itu cerita lain. Tanpa dukungan aplikasi populer dan kepercayaan internasional, ekspansi global HarmonyOS akan sangat berat. Namun di pasar domestik, peluangnya besar. Cina mendorong kemandirian teknologi nasional, dan itu bisa jadi mesin pertumbuhan HarmonyOS. Jika Huawei berhasil menarik lebih banyak developer, memperluas ekosistemnya, dan membuktikan keunggulan teknisnya, bukan tidak mungkin HarmonyOS menjadi pemain ketiga setelah Android dan iOS. Mungkin bukan hari ini, tapi masa depan bisa berubah cepat di dunia teknologi. HarmonyOS datang bukan cuma sebagai alternatif, tapi sebagai pernyataan, dunia teknologi butuh opsi baru. Meski jalannya masih panjang, langkah Huawei patut diperhitungkan. Jadi, menurut kamu, apakah HarmonyOS layak menggantikan Android? Atau cuma jadi OS cadangan di pasar lokal?
Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update teknologi terbaru.